Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa satuan konsentrasi dari larutan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi satuan konsentrasi larutan. Secara kuantitatif, konsentrasi larutan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Salah satunya dalam bentuk molaritas. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, molaritas ya. Molaritas atau dilambangkan dengan M adalah salah satu konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya 1 mol zat terlarut, dalam 1 liter larutan ya. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Oke. Untuk mencari konsentrasi molaritas bisa kita gunakan beberapa rumus. Rumus yang pertama, M molaritas sama dengan mol per volume. Oke, ini rumus yang pertama ya, mol per volume. Ingat, rumus mol adalah massa per mr. Jadi molaritas ini bisa kita jabarkan kembali menjadi molaritas sama dengan gram. Gram ini gram terlarutnya ya, per mr. Mr dari terlarut kali 1000 per volumenya. Oke. Dan harus diperhatikan di sini kan ada volume. Volume di sini nanti satuannya berbeda. Di rumus yang pertama satuan volumenya nanti liter. Di rumus yang kedua satuannya nanti harus mililiter karena udah kita kalikan 1000 yang di atasnya. Seandainya di soal nanti mendapatkan persen massa, gunakan rumus yang ketiga. Molaritas sama dengan persen massa dikali rho massa jenisnya dikali 10 dibagi mr senyawa yang ditanya tadi berapa molaritasnya. Oke, kita ambil contoh soal deh. Misal ya, di laboratorium tersedia larutan asam format CH2O dengan mr 46 sebanyak 4,6% dengan massa jenis 1,01 gram per mililiter. Tentukan konsentrasi atau molaritas dari asam format tersebut. Oke, jadi kalau kita untuk mencari molaritasnya bisa gunakan rumus molaritas, bisa yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Karena di soalnya ada persentase, artinya kita akan gunakan rumus persentase ya. Rumus yang ketiga, molaritas sama dengan persen massa dikali rho dikali 10 per mr-nya. Oke. Persen massa di soal sudah diketahui ya. Persen massanya adalah 4,6%. Oke, kita ganti 4,6% dikali rho-nya. Berapa rho-nya di soal? 4,6% ini artinya 4,6 per 100 ya. Boleh kita jabarin aja langsung. Oke, ini kita langsung jabarkan di sampingnya saja. Persentasenya ini, angka dari persentasenya ada berapa? 4,6. Oke, kita ganti persentasenya 4,6 dikali rho. Rho-nya di soal sudah diketahui 1,01 dikali 10 per mr-nya 46. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan. 4,6 dikali 1,01 dikali 10 dibagi 46. 10 dengan 4,6 sama-sama kita bagi 10, yang di atas habis, yang di bawah jadinya 4,6 kan.
Nah, 4,6 yang di atas dengan 4,6 yang di bawah habis ya, berarti 1 tinggal. Oke, ini coret juga habis. Jadi sisanya tinggal 1,01. Sehingga molaritasnya adalah 1,01 molar. Oke, ini penggunaan rumus molaritas yang ketiga. Nah, begitu juga untuk rumus molaritas yang pertama dan yang kedua, tergantung dari soal. Kalau soalnya diketahui massa, gunakan rumus yang pertama atau yang kedua sama saja. Oke ya. Satuan konsentrasi yang kedua ada molalitas. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Dalam 1 kilo pelarut. Oke. Molaritas dan molalitas di sini agak sedikit mirip, ya. Rumus dari molalitas tinggal kita ganti M kapital menjadi M kecil lambangnya. Molalitas sama dengan mol per P. Dengan P nanti merupakan massa pelarutnya, N itu mol, ya. Massa pelarut di sini nanti satuannya dalam bentuk kilogram, atau ini bisa kita pecah nanti ya. Dengan satuan P-nya nanti rumusnya kilogram. Ketika kita gunakan rumus yang kedua, molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. P-nya di situ dalam satuan gram. Oke, untuk memahami tentang satuan molaritas, coba lihat soal latihan ya. Tentukan molaritas dari 0,8 gram NaOH dalam 500 gram air. Oke, mencari molaritas, rumus yang akan kita gunakan adalah molaritas sama dengan gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per P. Oke. Kita garisin dulu ya. Berapa nilai gram terlarutnya di soal? Gram terlarutnya diketahui di soal ada 0,8 gram. Jadi kita ganti 0,8 dibagi mr NaOH. Mr itu adalah jumlah dari AR ArNa23, O16, H1. Jadi 23 tambah 16 ditambah 1 sama dengan 40 ya. Oke, ini salah. Masanya tadi 0,8 gram, kita ganti dulu ya. 0,8 dibagi 40 dikali 1000 per P. P tadi massa pelarutnya. Berapa massa pelarut di soal? Massa pelarut di soal diketahui ada 500. Oke, berarti 1000 dibagi 500. Sekarang coba kita sederhanakan. 1000 dibagi 500 hasilnya sama dengan 2. Oke, ini kita sederhanakan, dicoret ya. 2. Kemudian 0,8 dibagi 40 hasilnya 0,02. 0,02 kita kalikan 2 tadi. Jadi hasilnya 0,02 dikali 2 sama dengan 0,04. Oke, ini penanya kita ganti dulu warna hijau. 0,04 molar. Oke, bisa difahami ya, masih gampang, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sekarang kita lihat satuan konsentrasi yang ketiga, ada fraksi mol. Oke, fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat, perbandingan mol suatu zat, oke ya, suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Dengan mol seluruh zat, semua zat ya, dalam larutan. Oke, inilah fraksi mol. Jadi fraksi mol nanti di sini ada dua yang akan kita cari, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Untuk fraksi mol terlarut biasanya kita lambangkan dengan XT. XT sama dengan mol terlarut per mol totalnya. Mol total berarti mol terlarut
ditambah dengan mol pelarut. Oke, ini rumus untuk fraksi mol terlarutnya. Yang kedua, ada fraksi mol pelarut XP. XP sama dengan mol pelarut per mol total. Tetap mol terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Oke. Nah, dengan XT ditambah dengan XP sama dengan 1. Jadi nanti ketika kita mencari XT dan XP, gunakan rumus salah satunya, XT bisa langsung XP atau langsung masuk ke rumus XT plus XP sama dengan 1. Oke, kita garisin dulu. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Menentukan fraksi mol suatu larutan, baik terlarut maupun pelarutnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan fraksi mol terlarut dari 10% larutan NaOH. Oke, 10% larutan NaOH ini artinya 10% larutan NaOH artinya terdiri dari 10 gram NaOH dan sisanya terlarutnya atau air. Ya, terdiri dari 10 gram NaOH dan 90 gram H2O. Oke, kita sudah dapat masing-masing gram terlarut dan pelarutnya. Yang ditanya adalah fraksi mol terlarut. Jadi kita gunakan rumus XT. XT sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Oke, mol terlarut berarti gram terlarut per mR terlarutnya. Terlarut 10 per 40 dibagi dengan 10 per 40 ditambah 90 per 18. Oke, sekarang kita sederhanakan. Oke, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4 per 1 per 4 ditambah dengan 90 per 18, 5. Oke, kita bagi dulu ya. 1 per 4 ditambah 5 hasilnya sama dengan 21 per 4. Ingat disamakan penyebut ya. Jadi 1 per 4 dibagi 21 per 4. Nah, kita balik, ingat perkalian ya. Jadi 1 per 4 akan dikali dengan 4 per 21. Jadi hasilnya 1 per 21. Oke lah, itu fraksi mol terlarutnya. Bagian per milion atau per juta yang sering disingkat dengan ppm menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap juta bagian campuran. Oke, ppm ini bisa kita cari menggunakan rumus ppm sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 1 juta. Di dalam 3 kg air terdapat 30 mg merkuri. Tentukan berapa ppm-nya. Oke, mencari ppm berarti gunakan rumusnya. ppm sama dengan massa zat dalam campuran. Nah, berapa massa zat dalam campuran? Massa zat dalam campuran adalah 30 mg. Berarti kita ganti 30 ya. Per massa seluruh zat di dalam campuran. Di sini ada 3 kg air, berarti kita ubah ke per jutanya. 3 kilo ubah ke dari 3 kilo ubah ke miligram menjadi 3 juta. 1, 2, 3, 3 lagi ya, dikali sejuta. 1, 2, 3. Oke, ini kita bagi. Sekarang kita sederhanakan. 1 juta dibagi 3 juta, ini habis ya, tinggal 3. 3 di atas masih 30, di bawahnya masih ada 3. 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 10. Nah, jadi ppm-nya adalah 10 ppm. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, sekian pembahasan tentang satuan konsentrasi dari beberapa larutan.
Semoga video pembahasan satuan konsentrasi ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.